ini. Jadi walaupun nanti kemarin di perkuliahan kita belajar tentang harus ada konten entertaining, harus ada informatif, promosi, edukatif, bukan berarti kita harus mengembed semua elemen itu ke dalam kanal media sosialnya kita. Nah, oleh karena itu kita butuh mengenal dengan baik apa sebenarnya customer experience atau pengalaman konsumsi yang customer kita inginkan dari perusahaannya kita. Lalu perjalanan seperti apa sih ketika mereka mulai dari post konsultasinya, bagaimana kita perusahaannya kita, konten seperti apa yang kita harus masukkan. Kita sudah belajar untuk customer, keterkaitannya di situ. Nah, ini lecture kedua sekarang tentang customer experience and customer journey. Nah, kalau dulu kita di dalam marketing itu kita itu berfokus kepada produk, ya. Kalau dulu perusahaan-perusahaan itu semua berfokus kepada produk. Apa yang terjadi ketika kita berfokus kepada produk? Ya, kita itu ingin membuat suatu produk yang dibeli banyak orang sehingga semua perusahaan berlomba-lomba untuk menciptakan produk yang sangat-sangat bagus. Ya, menciptakan produk yang sangat-sangat bagus dengan menekan harga seminimal mungkin sehingga menarik pembeli. Kalau kita berfokus hanya kepada produk, kira-kira ini masalah nggak adik-adik? Apa yang terjadi kalau kita hanya berfokus kepada produk? Produk atau jasa? Izin Pak, jadi kalau berfokus pada produk itu, jadi kita hanya fokus pada produk, sedangkan kita tidak memikirkan customer kita. Jadi tidak ada yang namanya kalau misalnya berfokus pada produk tapi tidak memikirkan customer, jadi kita untuk memperbaiki produk kita pun kita tidak tahu bagaimana caranya. Betul. Jadi kita itu hanya berfokus kepada menciptakan produk, tidak memikirkan customer. Benar sekali tadi. Tadi siapa namanya? Christina Ruth, Pak. Oh, Christina Ruth lagi. Oke. Terima kasih Christina Ruth. Jadi kalau kita hanya berfokus pada produk, kita hanya memikirkan produk kita itu harus yang terbaik. Kita menghabiskan banyak sekali uang untuk membuat produk kita itu menjadi yang baik, tapi kita lupa tentang ternyata produk dan jasa ini sebenarnya penting juga untuk digunakan masyarakat dan memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti itu. Jadi akhirnya kita itu mungkin produknya paten, tapi masyarakat merasa tidak ada gunanya untuk mereka. Akhirnya seperti apa? Akhirnya kita reliance-nya ke salesman, salespeople yang menghibah-hibah di mall-mall itu kan masih banyak itu kan, ada kalau ada pameran namanya quote and quote, sampai bajunya juga tidak pantas seperti itu. Kenapa? Karena fokus mereka itu cuma kepada produk. Mereka akhirnya berkesusahan untuk menjual produk-produk tersebut karena mereka tidak memikirkan terlalu banyak tentang konsumen. Yang penting produksi aja dulu, nanti masalah jualan itu soal belakangan. Nah, itu keliru. Akhirnya kita berpindah ke yang namanya market based view. Nah, di sini kita sudah mulai memikirkan tentang pasar. Jadi pasarnya itu yaitu konsumen, kita sudah mulai segmentasi. Oh, ternyata ada konsumen yang seperti ini, ada konsumen yang seperti itu, sehingga kita bisa mendesain suatu produk atau jasa yang cocok untuk konsumen-konsumen itu tadi, ya.
Jadi kita bisa mendesain produk yang cocok untuk mereka, jadi mungkin konsumen itu tertarik untuk membeli produk atau jasa yang kita berikan. Tapi ini juga bermasalah. Kenapa? Kalau hanya sekedar segmentasi, kita memiliki persoalan. Kenapa market based view masih perlu direvisi? Jangan si Christina Ruth lagi yang menjawab. Pak, maaf izin bisa ulang pertanyaannya? Oke, jadi kan tadi product based view dia itu bermasalah. Jadi product based view itu hanya fokus kepada produk, akhirnya kita berkesulitan untuk berjualan atau memasarkan produknya kita. Maka para marketer menyadari butuh juga untuk mengenal konsumen. Lalu mereka mutasi pasar, ada market segmentation, lalu mereka membuat suatu produk yang cocok untuk segmen pasar itu tadi. Ya, nah ini market based view ini kita sudah pelajari saya rasa dan membuat produk yang berdasarkan segmen pasar. Tapi ini pun bermasalah. Kenapa kira-kira ini bermasalah? Sehingga kita butuh untuk membuat evolusi di bidang marketing yang kita sekarang miliki untuk pandangan marketing yang pada saat ini. Jadi kenapa market based view itu bermasalah? Kenapa hanya sekedar mensegmentasi itu masih kurang? Jelas nggak kira-kira pertanyaannya? Kata teman-teman saya kurang jelas, Pak. Wah, kurang jelas ya? Suaranya kurang jelas atau pertanyaannya kurang jelas? Suaranya, Pak, kurang jelas. Suaranya yang kurang jelas. Waduh. Kalau ini udah jelas nggak? Kedengaran? Oke, Pak. Kedengaran ya? Nah, tadi kan product based view itu kan ada masalah. Benar nggak? Karena kita hanya fokus kepada produk. Benar ya? Kedengaran nggak? Wah, ini. Kedengaran, Pak. Ya, lalu kita udah setuju sama-sama kita butuh untuk melihat konsumen, ya. Butuh melihat konsumen, lalu konsumen yang ada di pasar itu kita segmentasi, kita buat persona, ada konsumen yang seperti ini, ada konsumen yang seperti itu, lalu kita mendesain produk yang cocok untuk segmen pasarnya kita. Ya, sampai sini jelas kan? Tapi ini juga bermasalah, sehingga butuh ada pandangan yang baru di marketing. Kenapa kira-kira kalau hanya sekedar mensegmentasi pasar itu masih kurang? Ini ada kaitannya juga dengan media sosial. Apa yang terjadi di konsumen sehingga kalau hanya sekedar mensegmentasi itu masih kurang? Saya bukan mengatakan mensegmentasi pasar salah ya, tapi itu masih kurang. Karena segmentasi itu masih kurang. Jadi diperlukan yang namanya riset pasar. Saya Jelina Somora, saya menjawab Pak, kenapa segmentasi itu kurang? Karena
riset pemasarannya yang kurang baik, Pak. Karena kenapa riset pemasaran kalau hanya mensegmentasi itu masih kurang baik? Kurangnya data-datanya, Pak. Iya, data apa yang kurang? Data. Karena Pak, kalau sebelum kita membranding suatu barang, kita juga harus menentukan target pasarnya, Pak. Nah, tadi kan sudah itu di market base view. Ayo. Nah, adik-adik, kalau sekarang, kalau zaman dulu ya, zaman dulu kalau kita ke restoran, ini saya ceritakan juga, kalau nggak salah kemarin. Kalau kita ke restoran, kita bersama-sama keluarga, misalnya gitu ya. Ada yang mungkin, ya kalau kita, ya saya orang Batak gitu kan, habis pulang gereja biasanya ke restoran hari Minggu. Terus kalau di restoran kita makan bersama, sebelum makan kita berdoa, ya kan. Nah, kalau sekarang di tahun 2023, kalau kalian pacaran sama-sama ke restoran, apakah kalian berdoa dulu atau posting fotonya di Instagram dulu? Dan setelah makan, apakah foto-foto lagi di Instagram? Apa yang foto di Instagram? Iya kan? Jadi kalau dulu habis base view itu sudah cukup. Jadi kita cukup mensegmentasi pasar, kita sudah jualan, barang sudah terjual, udah selesai gitu. Ya kan? Tapi kalau zaman sekarang, apakah hubungan kita dengan konsumen itu selesai setelah makanan kita habis dimakan atau setelah penjualan itu selesai? Tidak, karena ternyata setelah konsumsinya itu selesai, hubungannya itu masih ada. Ya, konsumen bisa menulis review di sosial media, mereka bisa memfoto toko kita di sosial media, mereka bisa membagikan pengalaman mereka di sosial media, baik itu sebelum dan sesudah konsumsi. Makanya kalau tadi kita hanya berfokus ke segmentasi pasar dan untuk membuat satu produk bisa kita jual kepada segmen tersebut, itu masih kurang. Karena ternyata setelah membeli dan mengkonsumsi itu, konsumen masih berhubungan sangat erat dengan perusahaannya kita. Sehingga untuk membuat loyalty, supaya mereka loyal itu, kita tetap harus meng-attract perhatian konsumennya kita. Dan bukan hanya untuk loyalty, tapi juga mereka, karena mereka membagikan pengalaman mereka kepada orang-orang lain, sehingga kita butuh tahu juga apa yang mereka bagikan selama perjalanan konsumsinya mereka. Sehingga sekarang view-nya itu bukan hanya sekedar mensegmentasi, sekali lagi segmentasi itu penting. Kita harus mensegmentasi pasarnya kita dan mengetahui pasarnya kita itu keinginannya apa. Tapi bukan hanya keinginannya mereka untuk membuat suatu produk, tapi kita lebih dari merancang suatu produk, tapi merancang experience. Nah, ini yang membedakan. Kalau tadi fokusnya di sini hanyalah suatu produk atau jasa, di experience based view, kita mengatakan produk atau jasa itu cuma satu bagian dari keseluruhan pengalaman konsumsi dari konsumennya kita. Ya, jadi sebelum mereka mengkonsumsi, itu sudah ada pengalamannya. Sesudah mereka mengkonsumsi, itu ada juga pengalamannya. Ada yang mereka bagikan. Dan banyak yang dibagikan ini di kanal media sosial. Makanya kita ada kelas ini. Media sosial itu sangat-sangat untuk pemasaran. Ya, karena experience based view ini tadi. Kalau di sini,
kita hanya pusing memikirkan produknya kita itu yang paling bagus, harus yang paling bagus. Kalau di sini produknya kita itu yang paling bagus, tapi juga bukan hanya produknya, tapi ekosistem di sekitar produknya itu juga sangat-sangat diperhatikan. Baik itu ekosistem yang dipakai sebelum pembelian dan konsumsi, dan sesudah pembelian atau konsumsi. Sehingga kita bisa merancang suatu perjalanan konsumsi dari awal hingga akhir. Dan bukan hanya dari awal hingga akhir ya, tapi dari akhir juga kembali ke awal untuk membeli produk kita itu kembali, supaya konsumen itu memiliki pengalaman konsumsi yang benar-benar baik. Jadi ingat itu tadi ya, bedanya ini, kalau yang pertama kita hanya berfokus kepada produk. Kalau yang kedua, kita mensegmentasi pasar untuk mendesain suatu produk yang cocok bagi segmen tertentu. Tapi kembali lagi fokusnya di sini masih hanya produknya itu sendiri. Ya, kalau zaman dahulu mungkin itu sudah cukup. Setelah kita ada produk, ya nggak perlu mikirin lagi gitu kan. Ya mungkin ada beberapa perusahaan yang bagus, yang layanan purna jualnya bagus gitu. Tapi ya udah gitu aja gitu. Dan kita pikirkan nggak banyak juga kok yang pakai garansinya ini, ya sudahlah gitu. Dibiarkan begitu saja. Tapi zaman sekarang ini nggak cukup lagi. Tapi butuh experience based. Jadi sebelum dan sesudah konsumsi itu kita harus aware, wah konsumen kita bisa saja membagikan pengalaman mereka di media sosial. Jadi apa yang terjadi sesudah konsumsi itu juga butuh diperhatikan dan butuh dirancang dan didesain sehingga behavior kelakuan dari konsumen kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Makanya kita memiliki keras ini sekarang. Kira-kira jelas penjelasan saya? Suaranya kedengaran bagus nggak tadi? Jelas, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi apa itu sebenarnya customer experience? Jadi customer experience itu adalah ke semua touch point. Nanti kita belajar touch point. Jadi semua titik kontak antara konsumen kita kepada perusahaan, kepada perusahaannya kita, mulai dari awal hingga akhir dari konsumsinya mereka. Dan banyak sekali nanti kita pelajari di kelas ini, titik kontaknya itu sekarang adalah media sosial, kanal media sosial, baik itu Insta, TikTok, Facebook, WhatsApp, dan segala macam. Jadi kanal-kanal ini kita butuh manage secara bagus supaya kita membuat suatu customer experience yang bagus untuk konsumen kita. Jadi di sini kenapa itu penting? Karena kita juga butuh tahu information processing dari konsumennya kita itu seperti apa. Jadi bagaimana mereka memproses informasi. Informasi apa saja yang mereka inginkan. Makanya kalau kita lihat tadi kanal media sosialnya WBI, ya mungkin itu di-endorse oleh endorsernya Medan yang terkenal. Tapi semua isinya kebanyakan yang serius kan? Karena aspek yang diinginkan oleh para orang tua dan para mahasiswa dari suatu institusi pendidikan tinggi seperti WBI itu adalah informasi yang membuat mereka secara emotionally satisfied dengan suatu kanal media sosial dari institusi pendidikan tinggi itu adalah informasi. Nah, kalau mereka ada hari raya keagamaan, kita harus acknowledge. Yang kemarin itu adalah hari raya Nyepi, ada awal puasa. Itu kan semua ada di kanal media sosialnya WBI. Itu kita acknowledge sehingga kita bisa memenuhi keinginan emosi, feelings, perasaan, dan subconscious mereka secara tidak sadar. Mungkin kalau mereka ingat perasaannya tadi, mereka ingat juga, oh WBI juga mengucapkan selamat berpuasa kepada saya ya. Atau kalau Hindu, selamat merayakan hari raya Nyepi. Kalau kemarin Natal, selamat hari Natal. Jadi mereka juga merasa dihargai.
Ya, jadi sekarang nggak cukup lagi WBI membuat suatu institusi pendidikan yang gedungnya megah atau dosen-dosennya paten. Bukan berarti dosen paten atau gedung megah itu tidak penting, itu justru sangat-sangat penting. Tapi bukan hanya produknya sekarang yang penting. Ternyata sebelum dan sesudah produk itu tadi juga penting gitu. Meng-acknowledge emosi dari konsumennya kita, meng-acknowledge perasaannya mereka. Dan kita membuat suatu kanal media sosial yang bisa mensatisfy emosional dan feeling itu tadi. Begitu kira-kira. Jadi sebenarnya kenapa sih ini penting? Ya karena sekarang itu seperti saya katakan tadi, bukan hanya produknya lagi yang penting, ternyata perasaan itu juga penting. Bukan hanya segmentasi ya, segmentasi itu penting. Kita juga nanti akan belajar segmentasi. Tapi yang kita segmentasi nanti bukan hanya keinginan mereka secara fisik begitu, atau secara secara utilitarian, tapi juga keinginan mereka secara hedonis, secara emosi juga butuh di-acknowledge. Jadi 3 pendorong kenapa kita belajar customer experience juga di sosial media, karena ya pertama sains itu sangat tertarik untuk mempelajari customer experience. Perusahaan juga sangat tertarik untuk mempelajari customer experience. Jadi kalau kamu lihat McKinsey atau top 4 lebih, perusahaan konsultan KPMG seperti itu, mereka tertarik mempelajari customer experience, customer journey, juga nanti kaitannya dengan kanal media sosial. Tapi kenapa mereka tertarik? Itu seperti yang saya katakan tadi. Winning karakteristik dari perusahaan itu bukan lagi hanya sekedar tentang produk atau jasanya mereka, tapi juga kemampuan mereka untuk mengidentifikasi kebutuhan, feeling, emosi konsumennya mereka, baik itu sebelum dan sesudah konsumsi. Ya, karena kalau kita hanya bersaing, hanya berfokus kepada produk, nanti itu tidak cukup untuk konsumennya kita. Tapi kita juga harus bersaing lebih dari suatu produk. Jadi bukan hanya utilitarian needs, tapi juga hedonic needs dari konsumennya kita harus bisa kita satisfy. Jadi mulai dari sekarang, kalau kita belajar sosial media itu, kalau saya katakan CM itu adalah Customer Experience Management, dan CE itu adalah Customer Experience. Nah, tadi kita sudah bahas bersama-sama, kompetisi berdasarkan product features itu increasingly difficult. Coba kita gali lagi lebih dalam. Coba ditunjukkan handphonenya semua. Handphonenya itu kalau kita lihat sama-sama, kira-kira mirip apa enggak? Coba kalau saling menunjukkan handphone satu sama lain. Apa yang kalian lihat di handphone itu? Dari sisi bentuk, atau warna handphonenya kira-kira warna apa semuanya di kelas? Warna handphone. Kedengaran nggak? Sama juga mungkin dengan warna handphone saya di sini. Agak susah juga kalau begini ya jadi. Yes. Ya. Kalau beli handphone kan Pak, yang kami perhatikan itu kameranya sih Pak. Kamera, RAM-nya, baterainya, itu sih Pak. Iya. Nah, kalau RAM, biasanya RAM ada standarnya kan, ada yang 32, ada yang 64, ada yang 128, ada yang 256, benar nggak? Dan standarnya itu pasti sama semua. Benar nggak? Loh, kok hilang?
Halo Pak, sepertinya putus ini Pak, sebentar Pak ya. Adik-adik itu dari kelas putus Pak. Itu rekaman atau apa Pak? Iya, iya Pak. Ini kayaknya putus nih. Ya, nggak apa-apa Pak. Ya, nggak apa-apa Pak. Silakan, silakan. Yuk. Eh, oke, oke, nggak masalah. Yang penting, ya di jam yang sama. Ya, ya. Baik Pak, baik.